eyes still pink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so upset? Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya Syafa Madani di acara Your Inspiration. Inspirasimu, inspirasi kita semua. Ya, kali ini kita akan kedatangan dua orang tamu, di mana mereka adalah sosok wanita yang dapat menginspirasi kita semua. Berikut profil dari wanita hebat tersebut. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmadiastuti. Saya berasal dari Temanggung dan saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4. Dan saat ini saya sedang bergelut di bidang make up. Jadi guys, hari ini aku akan bikin makeup tutorial yang seperti ini. So, biar gak lama lagi, langsung aja kita capcus ke tutorialnya. Hai, jadi langsung kita mulai. Sebelumnya aku coba dulu privacy aku. Lalu aku sengaja pakai ini seperti biasa. Aku pakai di sebelah kanan, kiri, di aku, di aku, dan juga di bawah aku. Karena ini paling pertama saat itu. Dan as you can see, aku lagi parah proses. Dan aku udah semuanya kita jaga. Juga semuanya sampai dapat. Jadi aku benar-benar coba ini itu dan aku pergi. Aku mau pergi. Lalu setelah aku mulai dari aku pakai ini jangan lupa kalian kedua. Dan aku pakai semuanya langsung coba bersama. Aku pakai pasti dan aku langsung pernah. Aku langsung aja pakai ini aku. Secara pakat. Langsung pakai. Lihat sampai sama ini aku ini aku pakai ini kualitas kalau misalkan aku pakai. Dan next is using a green blush. Aku pakai produk eksklusif Mint Green yang nomor 13 Fruit Punch. Jadi aku pakai dan juga pakai sponge. Kalau aku pakai dan juga pakai alis untuk mempercepat waktu, dan selanjutnya aku pakai bronzer dari LP dan aku pakai synthetic brush. Produk ini cukup sangat cantik dan powdery di mana-mana. Pakai under eye punya kudus dot yang ada di freckles yang tua. Udah gue jadi lebih tung itu kan jadi lebih tapi kalau lebih karena salah. But no problem karena saya sudah ini jangan khawatir, kita bisa saja. Apa sih mbak kita sebenarnya? Nah, sekarang mari kita sambut Amanda Rahmadiastuti. Silakan duduk, Mbak. Mbak, gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah saya baik. Oh iya. Apa sih kendalanya Mbak Rahma itu selama corona? Ini maksudnya kegiatan Mbak Rahma itu selama corona itu apa? Selama karantin itu saya jujur karena lockdown ya, jadi saya tuh nggak ada kerjaan apa-apa selain ya biasa rebahan kan, edit foto, nonton video YouTube yang makeup gitu kan, biar kita nambah lagi gitu pengetahuannya. Oh, begitu ya Mbak. Ya. Tapi Mbak Rahma itu apa ya gimana ya? Bosan nggak sih, sering merasa boring dengan kegiatan yang begitu aja gitu? Kalau itu sih ya jelas ya, nggak usah ditanya, mungkin Mbak pun juga pasti bosan kan? Iya dong. Nah, ya bosan pasti. Bosan? Ya. Terus apa sih Mbak? Kalau cara pencegahan dari Mbak Rahma terhadap pandemi yang sekarang ini lagi kita alami ya, itu apa pencegahannya? Pencegahan dari saya sendiri, pertama untuk protek diri sendiri, atau jangan lupa kalau kemana-mana tetap pakai masker. Oh ya, tetap pakai masker. Selain pakai masker juga jangan lupa cuci tangan. Walaupun kita melakukan aktivitas di rumah, kita harus tetap melakukan cuci tangan. Jangan lupa pakai sabun yang jelas ya. Sama jangan lupa pakai hand sanitizer. Jadi itu aja. Terus nih ya, kan Mbak Rahma itu dikenal sebagai seseorang dimana apa ya, bahwa Mbak Rahma ini kan seorang mahasiswa di mana Mbak, lupa, Di UAD. Oh ya, di UAD, mengambil prodi Pendidikan Agama Islam. Oh, pendidikan agama Islam. Ya, bagus sekali ya teman-teman, prodi agama Islam. Terus dikenal juga Mbak Rahma ini selain menjadi mahasiswa yang aktif, itu juga memiliki pekerjaan sampingan, bisa dibilang gitu? Bisa. Oh ya, itu gimana sih Mbak awal mulai dari Mbak Rahma bisa jadi seperti sekarang ini, sudah biasa make upin orang-orang banyak di luar sana gitu?
Jadi pertama itu dari kakak saya sendiri. Nah, kakak saya sendiri dia juga memiliki bisnis yang sama seperti saya di bidang make up. Tapi awal dulu waktu saya awal masuk kuliah, kakak saya itu semester akhir. Di situ dia mulai ada job make up kan. Jadi di situ saya sering bantu dia. Saya bantu dia keliling-keliling, kadang cuma bawain koper make up dia, sampai saya belajar pakai foundation ke sendiri, praktek ke muka saya sendiri. Yang dulu waktu SD tuh juga saya sering make up sendiri, sampai saya dikatain sama teman SD saya pakai maskara kemana-mana. Karena dari situ Centil banget ya, Mbak? iya begitulah. Jadi saya di situ mulai terinspirasi untuk melakukan hal yang sama seperti kakak saya. Nah, iya. Tapi berarti Mbak Rahma itu belajar make up itu secara otodidak gitu ya, atau gimana gitu, atau belajar dari di mana gitu? Saya itu autodidak. Iya. Dulu waktu SD autodidak jelas, karena saya ngikutin kakak saya. Iya. Pokoknya apa yang kakak saya lakuin saya ikutin. Itu kan lagi masa puber ya. Ya, jadi saya coba-coba. Nah, karena turunan dari keluarga saya juga banyak yang suka make up, jadi mungkin saya belajar dari situ sama dari YouTube. Dari YouTube itu baru saya setelah itu praktekkan ke muka saya sendiri. Seperti itu. Seperti itu. Terus perjuangan dari menuju dari yang tadinya belum bisa apa-apa itu sampai sekarang itu gimana, Mbak? Perjuangannya jelas nggak gampang ya, namanya berjuang kita tetap mulai dari nol untuk mencapai ke yang atas. Tentu aja di situ kita menemukan banyak hambatan. Nah, dari situ gimana cara kita untuk melewati hambatan tersebut supaya bisa tercapai hingga saat ini, biar impian kita tuh bisa tercapai dengan seperti apa yang kita inginkan dengan usaha itu. Usaha gimana cara kita melalui hambatan-hambatan tersebut. Tentu dibarengi dengan doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal itu pasti. Ya, Mbak, hebat banget ya. Tapi Mbak itu pernah nggak sih mengalamin itu kan banyak ya halangan-halangan perjuangan, tapi pernah sih nggak sih Mbak itu merasa kayak ada orang yang sempat bikin Mbak itu down terhadap apa yang Mbak sebenarnya itu passion Mbak gitu loh? Kalau itu tentu saja ada. Karena di saya sendiri di PAI ada dari kakak tingkat saya yang melakukan usaha yang sama. Di situ ada terjadi suatu persaingan. Padahal tadinya kayak kita udah temenan dekat. Nah, gara-gara satu hal itu kita jadi pisah. Cuman gara-gara kita bersaing dan beda aliran, kayak misal dia di bold, make up kan ada bold dan ada soft. Nah, dia lebih ke soft sedangkan saya di bold. Itu di situ menjadi suatu persaingan karena satu klien itu jadi itu sebenarnya yang bikin saya down itu dari persaingan sendiri. Karena di prodi saya sendiri tuh ada dua, dan di situ tuh karena dia kakak tingkat mungkin lebih terkenal di daerah kampus. Jadi kalau misalnya lagi ada acara kampus kayak nari-nari gitu, orang-orang bingung nih mau milih makeup sama siapa, gini pertimbangannya ini karena beda. Kayak di aku lebih ke bold dan kakak tingkat aku ini lebih ke soft. Dan di persaingan harga juga karena produk yang saya pakai dan dia pakai berbeda, itu menjadi salah satu faktor pembeda antara saya dan dia. Di situ yang tantangan banget sih. Jadi saya bagaimana caranya biar nama saya tetap Bagus, tetap ada, saya tetap bisa menyalurkan jasa saya, dan dia juga tetap, jadi sama-sama seperti itu. Itu sih tantangan bagi saya untuk saat ini. Oh, sama satu lagi, karena saya anak kos dan saya belum punya penghasilan tetap. Kalau make up kan kayak kita ada special occasion ini baru kita ikut ini. Nah, karena itu jadi saya agak sulit untuk mendapatkan modal untuk membeli produk baru. Jadi di situ sih tantangan utamanya. Oh iya. Tetapi untuk menghadapi tantangan tersebut kan Mbak Rahma pastinya punya usaha gitu ya. Itu gimana sih Mbak usahanya? Dengan Mbak Rahma menabung sendiri atau gimana atau apa gitu? Untuk yang kedua tadi, karena saya bekerja di bidang pendidikan, jadi saya mencoba
mencari sampingan, yaitu sebagai guru private. Nah di situ saya mulai mendapatkan penghasilan dari ngajar siswa ini itu. Saya mendapatkan penghasilan sendiri dan saya gunakan itu untuk membeli produk-produk yang saya gunakan tersebut. Tapi ini loh Mbak, saya penasaran, biasanya yang Mbak make upin itu dari umur berapa sih? Kalau Mbak menerima jasa, maksudnya khusus orang dewasa, remaja dewasa, atau anak-anak pun juga Mbak itu? kalau saya sih semua, insya Allah semua. Karena saya pernah mencoba dari yang tua Iya. hingga yang masih kecil. Yang kecil tuh termasuk teman-teman kos saya yang sering saya jadikan praktek. Itu saya sudah mencoba semua, cuman dari setiap umur, anak-anak, remaja, semi remaja, orang tua, lansia, itu tuh ada perbedaan sendiri-sendiri. Jadi kita harus punya teknik yang pas biar mukanya tuh nggak yang kecil kelihatan lebih tua, yang tua gitu. Berarti Itu ada membutuhkan tekniknya ya? teknik sendiri ya, benar. Gitu. Terus dari Mbak Rahma itu ya apa make up, Ya. tapi Mbak Rahma itu yakin nggak sih bahwa make up itu benar menjadi passionnya Mbak Rahma gitu? Awalnya sih saya kurang yakin karena memang pertama yang namanya kita memulai usaha tuh nggak bisa kan baru muncul kita langsung terkenal, itu susah. Dan saya tuh susah sekali untuk memperkenalkan kalau saya tuh bisa makeup, itu susah benar-benar. Jadi saya harus benar-benar mengeluarkan bukti biar orang-orang percaya. Awalnya saya nggak yakin, tapi lama-lama saya coba berusaha berdoa, ya Allah semoga ini benar jalan saya, karena saya rasa saya bisa, cuman hanya butuh sedikit kesabaran aja. Jadi ya gitu cara saya meyakinkan, dengan berdoa. Oh iya. Berarti walaupun banyak halangan maupun tantangan yang dimana untuk mencapai sebuah tujuan ya Mbak, itu ada nggak sih Mbak tujuan yang walaupun belum semua itu tujuan Mbak Rahma dari make up, tapi ada nggak sih tujuan yang udah Mbak capai gitu? Walaupun belum semua. Tujuan yang udah saya capai, pertama itu saya bisa memperkenalkan saya sendiri sebagai penyalur jasa makeup. Yang kedua itu saya bertujuan atau saya berkeinginan untuk membuat produk makeup sendiri. Oh iya. Nah jadi Hebat banget saya gitu tuh ya. biar saya tuh bisa Mengiklankan produk sendiri. mengiklankan produk sendiri, nggak cuma pakai produk lain. Selain itu juga saya ingin memperkenalkan produk lokal, karena buat produk saya sendiri, sehingga saya mau nggak mau itu kan produk lokal dong, karena saya orang Indonesia jelas. Nah di situ saya pengen jadi keinginan tujuan yang sudah saya capai saat ini, itu saya bisa membanggakan orang tua saya sendiri dengan uang hasil penyaluran jasa makeup tersebut dan sampingan saya. Jadi ya itu menjadi suatu kebanggaan sih buat saya. Terus harapannya dari Mbak Rahma itu apa sih buat kedepannya gitu? Harapan saya ya pertama, saya yang pengen saya benar-benar saya mau seperti beauty vlogger yang lain. Kalau kalian pernah nonton ya, itu mereka menciptakan suatu produk dari nama dia sendiri dengan kolaborasi dengan produk-produk terkenal. Saya pengen seperti itu juga. Nah biar kan kadang kita pakai suatu produk takut ini halal apa enggak sih, ini apa enggak sih, Ini baik apa enggak sih? ini bagus apa enggak sih. Nah saya tuh pengen bikin produk yang benar-benar yakin kalau itu halal dan itu bagus gitu digunakan untuk remaja. Kadang kan kita takut, aku masih remaja nih, bagus gak aku pakai ini gitu. Nah aku pengen bikin yang cocok gitu loh buat Semua kalangan. semua kalangan, terutama di kalangan remaja. Kedua, aku pengen selain makeup ya, kalau makeup pasti diimbangi dengan skincare. Karena kesalahan aku sendiri nih, aku tuh suka makeup tapi aku nggak suka merawat muka aku. Nah gitu. jadi as you can see, muka aku kayak gini. Nah itu kesalahan aku, jadi aku pengen menciptakan produk skincare juga biar orang kalau misal ini ada obatnya kayak gitu. Ada keseimbangan. Iya, ada seimbang, bisa makeup, skincare juga jalan kayak gitu. Gitu. Mbak bawa make up enggak Mbak? Kebetulan ada di mobil saya. Enggak, ada di tas saya ada. Sekarang bisakah Mbak Rahma itu menunjukkan produk make up yang andalan Mbak gitu loh? Oh, yang biasanya saya pakai ya? Iya. Nah, untuk base itu saya biasanya pakai ini, aloe vera gel, karena menurut saya aloe vera gel itu dia cocok di semua
cocok di semua skin tone, di semua kulit. Bahkan kadang orang tua ini mohon maaf cocok ya pakai ini. Makanya saya biasanya kalau base pakai ini untuk moisturizernya. Ini cuman yang saya bawa aja ya guys, teman-teman. Nah, ini biasanya setting spray yang saya pakai biasanya untuk biar muka kita tuh awet. Makeup kita awet, kelihatan flawless, kelihatan natural gitu pakai ini. Pakai setting spray ini. Saya nggak sebut merek ya, mohon maaf. Terus Iklan ini dong. ya itulah. Ini eyeshadow base. Nah, eyeshadow base itu gunanya untuk biar eyeshadow kita tuh lebih mencolok gitu warnanya. Kan kadang ada yang nggak pigmented, nggak pop up gitu. Saya biasanya pakai ini biar kelihatan lebih nyala gitu matanya. Udah sih itu aja yang saya bawa. Oh. Tapi Mbak Rama ini lebih ke banyak yang make up gimana ya? Yang day, yang make up sehari-hari, atau yang lebih ke itu bold. Kalau tergantung acaranya sih sebenarnya. Kalau misalkan atau permintaan klien juga. Kalau biasanya ada klien yang minta aku mau natural nih, ya udah aku kasih natural. Atau kadang ada nih karena dia K-popers, dia pasti minta yang ala-ala Korea. Itu yang menjadi trigger Gimana buat dong? saya sendiri. Itu susah sih. Karena seperti yang kita tahu kulit orang Korea itu seperti apa ya kan? Iya. Kadang ada kulit yang mohon maaf ini kayak saya ini. Dia minta kayak Korea gitu. Itu susah banget sih, apalagi ya itu tantangan tersendiri karena permintaan lain tuh kadang aneh-aneh. Nah, kadang kalau ada yang minta bold baru saya kasih bold. Itu kalau soft ya itu saya kasih soft. Sebenarnya tergantung permintaan sih. Gitu ya Mbak. Terus Mbak, oh iya hampir aja lupa ya. Tarifnya itu gimana Mbak? Kalau tarif sendiri saya biasanya tergantung si klien mau minta apa. Mau minta yang kan kadang ada yang full coverage. Full coverage itu artinya yang bisa menutupi dosa-dosa di wajah seperti jerawat dan lain-lain. Itu Dosa-dosa teman-teman. yaitu biasanya dengan tarif yang lebih tinggi. Itu kan mau nggak mau complexion atau foundationnya kita harus pakai dengan berlayer-layer kan biar menutupi. Berarti tebal banget ya Mbak itu? Iya, seperti yang kalian ketahui bahwa jerawat itu atau tekstur-tekstur yang lain itu tidak bisa disamarkan. Yang bisa hanya warna. Nah, itu tetap menjadi tantangan dong untuk saya. Kalau yang mau yang benar-benar full coverage, mau nggak mau, itu base-nya harus benar-benar yang banyak kan. Biar nggak kelihatan gitu kan. Nah, itu otomatis menggunakan tarif yang lebih tinggi. Nah, kalau yang soft atau orang minta yang biasa, baru saya kasih tarif yang agak rendah. Seperti itu. Selanjutnya Mbak, inspirasi Mbak itu siapa sih buat make up Inspirasi saya itu, kalau kalian tahu Tasya Farasya, nah Tahu itu dong. inspirasi saya. Dia sangat suka make up yang bold dan sesuai dengan karakter saya, Libra, yang mana dia memang suka make up yang bold. Dan saya merasa pantas kalau muka saya pakai bold. Mbak Libra? Iya. Kok sama-sama saya ya? Serius? Saya juga sih Libra. Kita seumuran. Nanti make upnya bold lagi. Siap guys. Mantap. Oh, jadi pesan dari Mbak Rahma untuk penonton yang ada di sini ataupun penonton yang ada di luar sana, itu untuk make up itu gimana Mbak? Kalau untuk makeup sendiri, kalian yang masih muda di sana, kalian yang penasaran sama dunia makeup, saya sarankan jangan coba-coba dulu. Jangan coba-coba sebelum kalian mencapai umur yang sesuai. Karena kulit kalian yang masih kecil, yang masih muda itu sangat amat sensitif. Kalau kalian gunakan produk yang salah, otomatis muka kalian tidak akan menerima hal itu. Kayak ibarat kata orang, saya sendiri kalau dikasih sesuatu yang tidak sesuai itu akan marah. Aku nggak mau, aku capek. Muka juga seperti itu. Apalagi muka kalian yang masih kecil. Kalian ibarat kata muka kalian tuh masih sensitif, masih halus. Terus kalian pakein produk yang berat. Otomatis muka kalian, aku nggak mau, aku nggak kuat pakai produk ini seperti itu. Jangan buru-buru pakai makeup karena kalian pengen cantik. No, muka kalian harus dirawat sebelum muka kalian menjadi hancur. Jangan. Itu ya teman-teman pesan dari Mbak Rahma. Itu sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua, dimana zaman sekarang ini dapat kita ketahui bahwa kita sering menjumpai ya banyak anak-anak yang belum belum cukup umur, yang aslinya itu belum sepantasnya untuk make up yang berlebihan gitu loh. Tapi sekarang itu kayaknya lebih ke ngebet banget gitu loh. Untuk
kulitnya cerah apa, tapi itu dilakukan dengan cara yang salah, dengan menggunakan produk yang seharusnya yang tidak mereka pakai gitu. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Selanjutnya kita akan kedatangan tamu Mbak Ristin. Mari kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristin Dwi Wahyuningsih. Saya berasal dari Temanggung. Saya berkuliah di Universitas Terbuka semester 4, prodi PGSD, dan kesibukan saya saat ini yaitu berkuliah dan berwirausaha. Sini Mbak, sini. Oh, sini. Ya, silahkan duduk. Mbak Ristin, gimana Ya. kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat, walaupun kondisi saat ini kita tahu ya, lagi musim corona. Tapi tetap kita harus menjaga kesehatan. Ya, mungkin seperti orang-orang lain lah, cuci tangan, pakai hand sanitizer, seperti itulah. Itu apa ya? Kegiatan Mbak Ristin selama pandemi corona ini kan sudah cukup lama ya. Iya. Pandemi corona itu ada di Indonesia. Ya, khususnya kalau selama pandemi corona ini kan kegiatan belajar kita kan terganggu ya. Jadi kita lewat online, ya semacamnya kayak gitu. Terus usaha juga kan sekarang ini terdampak semua ya. Iya. Baik pariwisata, perhotelan, kuliner, apapun lah itu pasti terdampak semua. Termasuk saya. saya juga ikut terdampak ya. Jadi saya kan buka outlet kuliner gitu, terutama kan bakso sama mie ayam. Nah itu selama corona ini terdampak sekali, sangat sepi, jalanan juga nggak seramai seperti biasa. Jadi kan otomatis pendapatan menurun, berkurang kayak gitu. Nah terus jadi gimana saya muter otak biar usaha saya tetap berjalan, tapi ya selama corona ini jadi saya lebih prefer ke delivery order gitu, jadi lewat rumah. Kalau tetap di outlet kan sepi. Iya, Jadi- kalau duduk di situ terus Iya, itu kan kayak kita nggak menjemput bola gitu. Iya. Kalau sekarang kan zamannya kayak kita menjemput bola, mengejar bola makanya. Jadi lebih kejar terus. Jadi lebih gencar ke promotion lewat sosmed kayak gitu. Terus kita menerima delivery order gitu. Jadi sekarang lebih kerjanya itu dari rumah, terus terima pesanan, terus diantar kayak gitu. Berarti Mbak Ristin itu menerapkan sistem PO ya? Ya, PO bisa, yang ready juga udah ada. Selain makanan berat, saya juga ada cemilan, ada minuman kayak gitu, terus snack kayak gitu juga ada. Apalagi kan sebelum ini kan kita lebaran ya, walaupun nggak serame tahun lalu atau tahun sebelumnya, tapi tetap aja namanya lebaran kan makanan harus ada gitu. Jadi saya di kemarin ini lebih ke snack lebaran kayak gitu, jual snack lebaran gitu. Mbak, bolehkah saya tahu awal mula dari Mbak Ristin itu apa ya, berjualan itu gimana Mbak? Awal mulanya kok Mbak Ristin itu bisa kepikiran sih kalau mau dagang gitu kan, padahal banyak yang seusia Mbak Ristin juga kadang ada yang malu untuk berdagang, kadang ada yang lebih memilih ke itu misal Mbak Rahma di make up gitu, yang lebih gimana ya, sesuai sama yang sekarangnya ada waktu ini. Awal mulanya dulu itu kan kayaknya ya jiwa saya, passion saya tuh udah di dagang gitu, jadi entrepreneur gitu. Kayaknya Mbak Ristin SMK-nya itu pemasaran. Iya, saya juga dulu emang pemasaran. Sama. Iya, Saya juga pemasaran. pemasaran. Jadi kan lebih ke dulu tuh udah mempelajari ilmu ya, dibilang ibu dagang lah kayak gitu ya. Jadi terus kan udah terbiasa. Terus kayaknya tuh menurut saya ya, kalau saya yang dari sudut pandang saya itu tuh dari dagang tuh peluangnya tuh banyak gitu loh. Apalagi kalau kuliner kan nggak ada matinya. Kuliner kan semua orang ya pasti butuh lah, apalagi kalau ada kuliner baru gitu kan, pasti banyak yang suka gitu, banyak yang coba gitu. Jadi saya saya tekuni, saya usaha. Apalagi kan kalau menurut saya kayak bakso, mie ayam itu kan kayak setiap orang tuh udah tahu, familiar. Terus kalau pada
itu menjangkau dari kalangan anak kecil sampai ke orang tua pun pada suka gitu loh. Nah, Jadi saya coba itu belajar cari resepnya, terus itu cari tempatnya. Ya dulu sih emang waktu pertama kali buka outlet tuh ya berat ya, dibilang masih sama kuliah kan, uangnya juga sama buat kuliah sama buat modal itu kan ya pasti berat, ada pertimbangan. Tapi itu lagi ya Bismillah lagi, iya. kita coba, semoga ini memang ya jalan saya gitu, Iya. di dagang terus. Oh iya, Nah, Mbak itu. Christine itu kuliah ya? Kuliah di mana, Mbak? Kalau Ya saya tahu. di Universitas Terbuka, Iya. sekarang lagi mau semester 5 ya. Oh iya. Sama. Ya kita Sama kita sama semua. Iya, kita sama. Semester 5, guys. Terus? ya, dari situ saya merambah yang lain kan. Kakak saya juga online shop ya. Iya. Nah jadi kakak saya juga jualan banyak, dari ya warehouse, dari makanan, terus semuanya dijualin lah, apa aja bisa dijual gitu, dijual. Nah, sama promosinya juga kadang lewat kakak saya, kadang deliverynya juga kadang kakak saya gitu. Jadi ya kayak saling membantu gitu. Gitu. Mbak, perjuangan yang dihadapi Mbak Christine ini selama berjualan itu apa sih, Mbak? Ya kalau dibilang tantangan sih banyak, apalagi di masa merintis itu sangat berat ya. Dari Untuk modal, bangun. ya, dari untuk bangun, terus kita memperkenalkan produk kita ke orang-orang, kita promosi. Apalagi yang saya buka ini kan banyak sekali saingannya ya. Terus kita harus benar-benar ngasih tahu kualitas, kalau di kita itu terjamin gitu loh, rasanya terjamin, terus harganya, kualitasnya, kebersihannya gitu. Ya kita harus benar-benar gimana caranya buat memperkenalkan itu ke orang itu. Ya. Apalagi kalau ini ya, saya tahu itu banyak juga, saya sering menjumpai makanan-makanan itu loh, kayak khas luar negeri. Iya. Ya, itu apa? Teopoki, Iya, topoki, gitu. terus apa itu jamur apa itu? Ya, enoki, enoki itu ya. Kita, tapi Mbak Christine itu pernah nggak sih ngerasa minder? Karena justru yang paling berat itu kan persaingan perdagangan, gitu loh Mbak. Karena Iya. selalu ada aja yang baru. Emang. Produk itu selalu ada aja yang baru. Itu pernah nggak sih Mbak Christine merasa hampir menyerah karena udah nggak banyak minatnya atau gimana gitu? Ya kalau menghadapi masa titik terendah itu pernah ya, apalagi kan setiap produk itu saling berlomba-lomba, apalagi ini ada makanan baru, minuman baru di sini buka, terus harganya bersaing, terus pangsanya, apalagi kan pangsanya ke anak muda gitu kan. Apa sih ada perasaan ini kita harus inovasi apa lagi nih, harus inovasi apa lagi. Pernah juga di titik dimana kayak bener-bener wah semua lagi happening makanan baru, kita masih gini-gini aja gitu, kayak belum ada inovasi ya. Itu jadi ya itu tantangan terberat sih. Jadi kita harus mikir inovasi apa lagi. Pernah dulu sampai ya jadi menu baru gitu, kayak bakso apa gitu, semua udah pernah dicoba. Ya tapi sebelum pandemi ini tuh udah ya lancar aja, banyak, maksudnya konsumennya, pelanggannya juga udah ada yang tetap itu. Tapi setelah pandemi ini udah kayak ya gitulah, ambiar gitu. Terus Mbak Christine itu jualan itu gimana Mbak? Maksudnya dengan menerapkan sistem COD atau diambil di rumah Mbak Christine sendiri gitu? Ya COD bisa. Kalau biasanya kalau lagi di outlet mungkin lebih ke orangnya yang datang ya. Soalnya kan dari saya juga nggak ada karyawan ya, soalnya masih usaha kecil lah, belum besar gitu. Tapi kalau sekarang menerima COD, terus diantar ke rumah gitu kan, sesuai permintaan dari pelanggan aja. Kalau COD mungkin beli ongkir, nanti kalau diantar sampai rumah ada ongkirnya, terus tergantung sama jauh dekatnya gitu. Berarti Mbak kalau misalnya udah mau COD tapi orangnya itu jauh gitu loh, maksudnya kan nanti kan kita menentukan tengah-tengahnya gitu ya Mbak? Iya. Tapi kalau ternyata itu tengah-tengahnya aja masih jauh, berarti Mbak Christine masih menerapkan itu, ada ongkir tersendiri gitu. Ya itu kembali lagi ke negosiasi sama pembelinya ya. Kalau misalkan
dia deal dikasih ongkir ya it's okay. Kalau dia bilang nggak bisa ya nanti kita mungkin lebih ke PO buat hari apa, terus dibarengin sama yang ke arah sana gitu. Itu kan lebih efektif gitu. Iya sih, benar-benar. Ya, sekarang itu tinggal ini muter otak aja cara biar usaha kita terus berjalan itu, terus kita mengikuti Tren. ya bukan tren sih, mengikuti perkembangan zaman sama apa ya, keinginan konsumen ini. Kalau tren itu mungkin pada saat apa dia launching aja dia Iya. wah semua pada Ke situ. ke situ berlomba-lomba, terus nanti kalau udah tahu rasanya yang ini ya udah nggak gitu. Kalau saya lebih ke yang sehari-hari aja, terus menjangkau semua kalangan gitu. Jadi kalau ada makanan baru, nggak makan baru, kayak itu buat ya udah tahu gitu loh. Jadi kayak buat jujukan gitu. Berarti mau gimana pun keadaannya itu kita harus dituntut untuk berpikir secara kreatif. Iya, Iya. harus kreatif. Bagi ya itu harus banyak inovasi lah. Iya, kalau itu saja itu kayaknya ya juga bosen. Bosen, iya. Terus Mbak, produk apa aja sih yang biasanya Mbak selain mie ayam sama bakso yang sehari-hari Mbak Yang sehari-hari. produksi? Ya itu ya cemilan, makanan ringan, terus minuman kayak gitu. Ini lebih kayak ya yang anak-anak udah suka gitulah, kayak pada anak-anak dari anak kecil sampai ya yang umuran kita itu pada suka kayak bakso bakar, sosis bakar, terus kayak makanan kayak cimol. Malah enak ya Mbak. Iya. Makanan kayak gitu tuh kan walaupun kayaknya makanan zaman dulu ya, Iya. tapi itu tetap enak gitu aja, nggak pernah Iya, kayaknya nggak pernah hilang itu Paling hilang micin, waktu. terus Iya, generasi Bisa micin micin. kan nggak ada bosennya gitu loh. Iya, itu pasti terus berkembang gitulah Iya. jualannya itu. Tapi Mbak ini kan waktu Lebaran, Iya. waktu puasa ya, waktu puasa kemarin Mbak itu jualannya gimana gitu? Waktu puasa kemarin, kalau puasa kemarin lebih ke buat melayani anak-anak gitu ya. Heeh. Anak kecil kalau habis apa buka itu kan habis apa taraweh itu suka pada jajan gitu ya. Ya lumayan sih alhamdulillah, dari itu ya pendapatannya lumayan. Terus kan ya sambil itu berinovasi lagi, terus sama memperkenalkan produk baru. Misalnya nanti waktu puasa kemarin kan sama gonta ganti menu terus. Tiap hari, kadang 2 hari sekali ganti menu baru, ada menu apa gitu ya, buat anak-anak kecil suka. Baik kan kalau anak-anak kecil tuh nggak konsisten gitu sukanya. Jadi kadang ya sekarang ini suka, besok udah nggak suka. Sedangkan suka, besok udah suka. Jadi gitu. Jadi kita harus bener-bener muter otak banget buat cari menu baru yang anak-anak suka. Kalau orang dewasa sih mungkin menunya itu kan mesti ya suka lah. Kalau anak kecil itu lebih susah nyesuaiinnya gitu. Iya sih. Nah itu Mbak Ristin jualannya di rumah atau bangun itu apa yang Kayak kecil-kecilan tenda ya, kayak tenda, kayak warung kecil-kecilan di pinggir jalan gitu apa Mbak? Ya kalau aku kemarin pakai tenda ya. Soalnya kalau di rumahku kan masuk jalan gitu. Jadi nggak di pinggir jalan raya gitu. Jadi bangun tenda gitu, terus kalau udah selesai puasa dibongkar gitu. Oh ya. Bongkar pasang gitu lah. Ya dengan adanya bangunan itu ya apa membangun tenda di pinggir jalan itu kan juga menjangkau masyarakat lainnya Mbak. Bukan hanya masyarakat yang di desa itu saja tentunya. Kalau ada orang yang mau mencari takjil yang tadinya mau turun ke kota, jadi di sini juga ada. Jadi gitu. mampir gitu. Iya. Terus tujuan yang Mbak sudah capai dari dagang itu apa Mbak? Walaupun tujuan dari Mbak Ristini itu belum semuanya dapat. Tujuan sekarang sih yang udah tercapai ya, semua orang ya banyak yang udah tahu. Maksudnya saya kalau jualan gitu udah tahu, terus produknya juga alhamdulillah pada suka. Kalau setiap orang beli kan, konsumen kalau udah makan itu kadang saya tanyain, Mbak gimana rasanya gitu, terus saya tanya gitu. Berarti ada perhatian gitu. Terus ya apa ya, saya menerima semua jawaban dari konsumen ya, tapi alhamdulillahnya ya semuanya komennya baik ya. Adalah beberapa kan lidah orang kan nggak beda-beda. Ada yang bilang ini terlalu asin, ada yang bilang kurang asin, ada yang bilang
kurang gurih gimana gitu kan, ya lidahnya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi itu masih apa, problem yang umum lah, maksudnya bukan problem yang fatal sekali gitu. Jadi saya lebih ya suka nanya gitu, bisa kalau ya lagi, terus ada yang sampai order lagi berapa hari order gitu. Ya itu dari konsumen, jadi kita tuh apa ya, masih perhatian sama konsumen, terus konsumen kasih feedback sama kita, terus kita apa Jadi tahu. jadi tahu ini konsumen tuh sukanya yang kayak gini. Kadang kan ada yang kasih masukan, Mbak ini tambahin ini, sama apa coba menu ini gitu kan. Jadi kita tahu dari pelanggan kita gitu. Oh iya. Jadi semua apa ya? Semua yang disampaikan oleh pembeli itu sebaiknya kita serap dengan Iya. positif Ya gitu ya. kita ya mau itu kritikan, saran, kita tampung semua. Nah kita sebagai ya itu juga melatih kesabaran ya sebagai apa ya, entrepreneur, sebagai pedagang gitu. Jadi kita apa ya, harus bisa memanage emosi kita. Kadang kan Iya. ada orang yang dikritik, kasih saran Marah. gini marah gitu lah. Kita harus bisa manajemen emosi kita gitu. Karena Mbak, sesungguhnya ya semua dari kritik, saran dari pembeli maupun apa itu justru membuat kita itu semakin maju gitu loh. Iya. Kita jadi ingin membuktikan gitu loh kalau Iya. kita itu bisa untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Iya. Jadi ya itu sebaiknya kalau misalkan kalau kita mau terjun ke dunia bisnis ya udah ditekuni, terus kita belajar dari yang paling kecil, dari hal-hal yang sederhana gitulah, kayak apa, menerima masukan, harus belajar bisa lebih sabar lagi, bisa menerima semua masukan, kritik, entah itu yang kritik pedas atau yang apa. Kalau dipuji juga kita Jangan tinggi. ya jangan langsung tinggi gitu, tapi kita ya Tetap bersyukur, juga. tapi tetap ya sewajarnya aja gitu. Terus Mbak kan sebelumnya ini kan Lebaran ya. Iya. Mbak jualan produk apa Mbak waktu Lebaran gitu? Waktu Lebaran sih lebih prefer ke snack gitu ya, kayak Snack paket-paket, iya kayak roti kering, kue kering gitu, kayak nastar, terus ada sirup kayak gitu. Berarti Mbak kalau jajanan-jajanan Mbak yang dijual setiap harinya itu berarti produk Mbak sendiri atau ambil dari produk orang lain terus Mbak ikut ngejualin gitu atau gimana? Ya ada yang produk sendiri, ada yang ikut jualin. Kalau kayak sosis gitu kan ya beli ya, nggak kita buat sendiri gitu kan. Iya. Ribet ya guys. Ribet ya. Paling kalau lebih ke kalau minuman terus makan berat itu yang bikin sendiri. Tapi kalau yang jajanan anak itu kayak sosis itu beli. Kadang juga apa, aku juga jual yang barang lain gitu loh, selain non makanan itu juga jual. Banyak ya Mbak? Ya apa, permintaan pelanggan aja, pembeli gitu. Dia mau minta apa, mau beli toples ya kita beli toples, Saya beli toples. iya semua kita jual lah pokoknya. Karena sekarang ini zaman serba online teman-teman. serba online. Sekarang itu harus kita tuh sebagai kaum muda, sebagai milenials tuh harus melek teknologi harus melek, nggak boleh kita tuh Gaptek. gaptek gitu, kayaknya banyak ketinggalan. Soalnya apa-apa itu sekarang ada di dunia maya lewat sosmed, semuanya itu udah di Apapun mudah deh gitu. Ya. bisa didapatkan di situ. Terus Mbak, produk apa sih yang paling laris diminati oleh berbagai kalangan gitu? Paling laris ya cemilan, Cemilan. ya, Asin-asin. makanan ringan ya, yang asin gurih gitu, pokoknya yang banyak micinnya gitu. Apalagi Soalnya untuk suka. menemani Micin banget masa gak sih? pandemi ini ya. Iya Iya, benar. Pagi masuk pandemi ini banyak yang order kayak Oh, banyak banget. iya, kayak itu apa namanya, kayak sosis itu, terus cireng, cimol kayak gitu tuh. Wah, itu banyak banget. Memang cireng sama cimol itu juara sekali. Iya, Everything is Suara about banget. micin ya. Iya, itu sebelum micin. Daripada jajanan apapun. Iya, kalau yang Menurutku, manis-manis itu jarang yang suka ya. Kalau roti aku Iya, juga memang. jual kayak brownies gitu. Ya peminatnya sedikit. Aku pun lebih suka asin sih sebenarnya. Iya, asin Nah, gurih-gurih itu gitu. ya benar. menurut Mbak Rama kenapa milih itu? Mending asin-asin atau Karena daripada apa ya? manis-manis? Asin itu ya nikmat. Nggak sih, kalau manis tuh ya manis. Iya. Nah. Karena kalau asin ya siapa sih yang nggak suka asin? Iya. Kalau manis
apa coba enak ya, Lebih diabetes enak ya kan. Iya. Tapi kan asinan itu banyak, ada juga banyak yang mengandung micin, itu gimana Mbak nyikapinya? Justru bukan apa-apa, saya sendiri juga suka micin ya, Lebih mohon nikmat maaf. ya. Ya lebih nikmat, cuman dengan kadar yang wajar Wajar, ya. wajar. Jangan too much micin, jangan gaduhin masaku itu, jangan ya, jangan. Enggak lah Mbak, Gak baik. enggak baik itu mah. Mbak, bolehkah saya lihat itu produk lebaran Mbak itu? Saya penasaran. Oh iya. Apa aja produk yang Yang Mbak sering itu? dicari gitu ya. Ha-ha. Kan biasanya kan kalau di hari-hari itu kan, kalau cimol-cireng kita tahu kan bentuknya itu kayak Bentuknya apa. apa. Paling kalau ini, kalau lebaran tuh paket-paket kayak gini tuh banyak laris banget. Ha-ha. Paling pakai kayak gini, roti kue kering kayak gini, Kayak gini ya guys. terus satu paket sama sirup kurma itu laris banget. Apalagi itu banyak yang pesen tuh dari instansi-instansi gitu loh, buat apa ya, parcel lebaran gitu. Hampers. Iya. Apalagi Mbak itu sekarang ini kan lebarannya terhalang pandemi ya. Orang-orang dilarang untuk pasar, bahkan pasar aja ada yang sudah ditutup. Itu berarti banyak banget ya Mbak yang lebih pilih kayak Iya. gini, produk kayak gini. Terus kan kalau di harga saya kan ya lebih murah dari pasar ya. Soalnya ambilnya kan jumlah banyak, terus dari Cross ya? ya ambilnya kan ya grosiran gitu Oh, kan. grosiran. Jadi harganya mungkin beda sedikit kan. Kalau di kita harga beda 500 rupiah aja kan dicari. Iya lah. Iya benar. Beda 200 Bener. rupiah aja kan dicari. Nah gitu. Jadi kayak mending kita ambil untung dikit tapi kita jalan. Laris, ya benar. Terus Benar itu, ya setuju. terus konsumen itu percaya sama kita. Daripada kalau satu itu barang terus apa dijual harga mahal, kita dapat untung banyak, terus apa konsumennya udah kita di situ mahal, nggak mau kesel lagi, terus yang lain, nah itu kan malah kayak mematikan pasar kita gitu. Meskipun harga mahal, rasanya enak gitu kan, biasanya itu gimana ya, kapok dengan harga mahalnya itu ya Mbak. Iya. Tapi kalau dengan harga yang murah, ada perbandingannya lah dari toko lain atau dari pasar lain, itu dengan kualitas yang bagus, itu pasti orang itu berpikir besok lagi kalau lebaran pesen di Mbak Ristin aja gitu ya Iya, guys. gitu. Jadi ya alhamdulillahnya udah banyak pelanggan sih yang udah stay sama aku. Jadi lebaran kemarin, maksudnya tahun kemarin beli aku, sekarang beli aku lagi. Ya alhamdulillah juga kualitasnya nggak mengecewakan gitu. Berarti Mbak Ristin itu udah alhamdulillah udah banyak yang percaya. Alhamdulillah gitu. Terus aku juga nggak pernah apa ini ya, kalau ngepost terus nawarin sama orang langsung harga segini gitu. Soalnya kan konsumen kita nggak tahu. Iya. Kadang ada yang suka banget harga murah, ada yang suka harga mahal terus tahu kualitas gitu. Iya. Jadi aku beda-beda. mending mereka tanya ke aku langsung gitu. Paling aku kalau ngepost barangnya aja, terus mereka tanya harga japri aku langsung. Kalau kita kasih harga segitu kan mungkin ada barang yang sama yang kita jual, tapi kualitasnya berbeda. Terus mereka mikir kok harganya lebih mahal, produknya sama, tapi mereka nggak tahu kualitasnya gitu. Yes. Jadi aku mending mereka japri langsung ke aku gitu. Jadi aku bisa tahu pangsa pasar aku tuh yang seperti apa gitu. Kalau Mbak Rahma milih yang gimana? Yang tentunya murah, kualitas baik, harga Ya itu jelas dong. jelas Saya lah juga. Itu Pengen jelas sekali. pengen yang murah, yang enak, yang bagus ya. Iya. Tapi di dunia ini apa sih yang kayak gitu? Emang ada? Sekarang ini banyak yang naik ke harganya itu ya Allah. Emang semua naik. Iya. Benar. Tapi kalau aku sih kayak percaya apa ya, konspirasi. Konspirasi. Konspirasi apa itu? kayak harga tuh naik bisa jadi bukan karena kelangkaan barangnya, tapi karena ditimbun dari Oh. produsennya Iya, gitu iya, kan. paham, Bisa paham, jadi. paham. Jadi mereka menekan barang-barang itu biar di pasar mahal, terus mereka baru keluarin gitu loh. Tapi tetap positive thinking aja ya. Iya sih. Ya, aku suka Positive kayak thinking lebih aja. suka. Oh, Mbak Konspirasi. ini ternyata aduh, gimana nih pemikirannya? Oh, seuzon. Merinding guys. Overthinking. Ya kayak lebih suka memikirkan apa Hal-hal yang belum tentu terjadi. perspektif yang berbeda itu kayak orang lain gitu. Bener sekali Mbak, tapi inspirasi dari Mbak itu inspirasinya Mbak itu untuk berdagang itu siapa? Apakah Mbak sendiri atau Mbaknya Mbak yang juga sama-sama jadi pedagang atau orang tua Mbak? Ya aku sih kayaknya sih apa ada darah dagang dari orang tua aku ya. Oh, dan Karena orang tua aku kan dulu juga sayuran gitu kan, jalan sayuran. Terus semenjak lahir adik aku udah nggak jalan sayuran lagi, jadi lebih kayaknya udah dari darah
Dari orang tua tuh udah ada gitu loh. Hal Udah Mbak jadi Ristin itu bisnis gitu. apa, berapa bersaudara? 3 bersaudara cewek semua. Mbak Rahma Sama-sama. sama semua. Sama iya. Ramai nggak tuh di rumah? Biasa ditanya Ribut terus ya, apalagi cewek semua. Pasti ribut ya. Cendil-cendil semua ya pasti. Iya. Iya nggak? Bener banget. Oh enggak, Zendil, tapi adikku tuh wah nakalnya minta ampun. Cewek nakalnya minta ampun. Itulah. Maklum ya anak sekarang. Anak kecil kalau lagi nakal-nakalnya itu maklum ya. Iya emang. Terus Mbak Ristin, apa pesan dari Mbak Ristin sebagai mahasiswa yang apa memiliki pekerjaan di tengah-tengah kesibukan kuliahnya itu apa? Buat itu maksudnya buat pedagang-pedagang gitu loh. Ya, jadi pesan aku selagi kita masih bisa mengerjakan hal tersebut, terus kita bisa bisnis juga. Jadi apa ya, kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin gitu loh. Terus kita bisa belajar memanage keduanya gitu. Ya kalau emang jiwa-jiwa kita apa ke bisnis juga ya, tapi kalau yang emang mau fokus kuliah dulu ya fokus kuliah dulu, tapi kalau bisa mengerjakan keduanya ya itu bagus sih menurutku. Itu semangat mereka buat apa ya, kayak belajar terus sama terjun ke dunia kerja langsung itu lebih satu langkah lah dari yang Iya. temannya lain gitu. Iya benar. Terus gimana? Saya tanya Mbak Rahma ya, Mbak Rahma. Ya. Mbak Rahma itu gimana kalau cara itu loh mengelola waktu? Kan Mbak Rahma Timing iya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya di ya tengah-tengah namanya make up itu. kita kuliah nggak mungkin 24 hour kuliah dong. Iya. Iyalah. Bener-bener. Di situ cara saya memanfaatkan waktu luang ya udah waktu luang pas saya nggak ada tugas saya free kuliah saya belajar tuh main makeup entah itu sebelah doang mau muka saya jadi kayak apa juga ya itu oke gimana caranya kita bisa memanfaatkan waktu tapi kita tetap jalan yaitu dengan cara kalau misalnya kita lagi free nih kalau Iya. misalnya kita lagi free jadi kan kita nggak mungkin dong 24 jam terus kita kuliah Iya sih, kerjain bener. tugas pasti kita ada Pusing capek ya. aduh aku capek sama tugas gitu bingung mau ngapain nah pertama daripada kita main HP buat main game atau buat stalker mantan nggak penting banget kan jadi itu Penting lah Mbak kalau Mbak itu masih cinta. iya tapi kita harus cari yang lebih penting dong dari itu Iya. karena passion saya makeup jadi saya biasanya nonton video YouTube tentang makeup nah setelah nonton kalau lagi iseng nih tangan aku gatel nih aku pasti ini coret-coret muka aku mau kayak gimana mau yang sini warna ungu sini warna pink juga nggak apa-apa udah amat yang penting kita dapat manfaat dari waktu luang itu seperti itu kok. Kalau Mbak Ristin apa Mbak Ristin? Waktu luang Iya waktu luang di tengah-tengah. tengah-tengah pandemi ini. Enggak, di Oh. tengah-tengah Mbak Ristin sebagai mahasiswa Ya kalau waktu luang sih dagang. ya kalau sekarang kan dagangnya lebih ke online ya, lewat online. Jadi waktu luangnya paling buat nonton film kayak gitu. Tapi nggak ada faedahnya gitu. Jadi ya paling promosi kayak gitu. Tapi kan promosi kan sebentar ya. Iya. Paling cuma di media sosial. Tapi Iya. media sosial yang sering Mbak Ristin pakai itu apa Mbak Ristin? Lebih ke WhatsApp sih, WhatsApp sama Facebook ya. Soalnya kan aku udah nggak pernah buat Instagram ya. Jadi aku mainnya di Facebook soalnya udah banyak temennya kan. Nah terus Bisa jadi iya aku memanfaatkan platform itu buat promosi kan banyak yang lihat terus sama ya WhatsApp teman-teman gitu ya Mbak. Inilah ya teman-teman gunanya itu mengisi waktu luang walaupun kita semua merupakan contohnya aja Mbak Ristin sama Mbak Rahman di depan kita yang merupakan mahasiswa tetapi mereka itu dapat memanfaatkan waktu untuk hal lainnya yaitu bekerja dengan passion mereka masing-masing. Itu ternyata menurut mereka mungkin nggak merasa terganggu ya Mbak ya justru mereka itu merasa senang gitu loh bisa menjalankan kedua-duanya bisa menjadi mahasiswa aktif dan juga bisa menghasilkan uang sendiri. Siapa sih yang nggak suka jika bisa menghasilkan uang sendiri? Tentunya kita itu merasa semakin dewasa itu merasa malu. Jika saya pun sendiri jika juga kayak gitu
kalau mau minta uang sama orang tua itu malu ya. Malu. Rasanya malu. Tapi kalau kita tuh nganggur tuh rasanya malu gitu. Terus masa kita udah gede kayak gini minta apa-apa sama orang tua gitu. Iya, padahal kalau kita semakin beranjak dewasa itu kebutuhan kita semakin Lebih banyak banyak. ya. Iya, walaupun belum nikah ya. Iya, walaupun belum nikah sih itu. Apalagi cewek ya. Yang ini itu ya, banyak. Benar sekali. Ya, itu adalah kepuasan dari kita. Ya, gimana ya, pentingnya rajin, pantang menyerah, disiplin itu sangat penting untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah menjadi apa ya, mahasiswa yang sibuk. Tentunya banyak tugas ya, Pak. Iya, banyak tugas ceritanya. Entah itu tugasnya buat video atau buat apa, tulisan gitu, atau buat ya yang lainnya. Tentu saja itu tidaklah mudah, tapi bagaimanapun juga itu harus kita lakukan. Ya, dan ya tentunya dengan sepenuh hati ya. Kalau kita udah terjun ke suatu bidang, terjun ke apapun itu harus sepenuh hati, walaupun pada awalnya kita nggak suka, tapi kita harus belajar untuk menyukai hal tersebut gitu. Ya, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Your Inspiration, inspirasiku, inspirasi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di minggu depan. See you. Bye.